Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga membuka rapat teknis pemasyarakatan tahun 2023 di Jakarta pada Rabu 15 Februari 2023. Dalam giat bertajuk Transformasi Pemasyarakatan Semakin Pasti Berakhlak Indonesia Maju, Dirjenpas menyebut Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menjadi wajah dan semangat baru bagi transformasi pemasyarakatan. Saya juga ingin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah bekerja keras selama 3 tahun dalam menangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Willy Wilara, STB 4405, Prodi Teknik Pemasyarakatan Kelas A. Izin saya di sini akan menyampaikan menurut pendapat saya yang telah kami cari video tentang pemasyarakatan. Di sini sebagai kita dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran sebagai seorang pemimpin yang baik. Kita harus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, mengabarkan bahwa Dirjenpas melaksanakan rapat kinerja teknis untuk melakukan evaluasi kinerja yang telah dijalankan sebagai serta membuat rencana strategi buat kinerja yang akan dilaksanakan. Manif tersebut dilakukan dalam upaya meminimalisasi celah-celah kekurangan organisasi. Selain itu, seorang pemimpin yang baik juga harus menerapkan reward and punishment, di mana dalam video tersebut Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan apresiasi kepada jajaran anggotanya karena telah memberikan kinerja terbaik dan memberikan kinerja selama 3 tahun di keadaan pandemi COVID-19. Selain itu juga Dirjenpas memberikan reward yang lain dalam berbagai bidang. Seperti ada 2 hal tersebut di atas perlu dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin yang maju dan dapat menjalankan organisasi dengan baik. Demikian menurut pendapat saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat ini momentum yang Masya Allah sangat baik sekali. Kami dikeroyok dalam hal kebaikan untuk kebaikan Lapas Semarang. Dalam hal pagi ini akan kita jalin bersama dekat dengan perjanjian kerjasama khususnya di bidang pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bantuan hukum, dan juga pengabdian penelitian. Pokoknya mohon izin Bapak Ibu semuanya, kalau yang baik-baik bawa ke sini semua Bu. Yang baik bawa ke sini semua, yang jelek-jelek mari kita sama-sama kita halo bersama. Itu teknik. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, dilanjutkan dengan sambutan Wakil Wali Kota Semarang kepada yang terhormat Ibu Insinyur Hajah Heverita Ginaryanti Rahayu MSos. Kami persilakan. Saya masih ada satu PR ini Pak Kalapas. Yang belum saya hadirkan ini tadi sampaikan juga oleh Pak Kamenak ini menyampaikan bahwa di Kalapas Kedung Pari ini sudah terbit izinnya pondok pesantren dan kajian Alkitab. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Gelora Kurniawan Trigan, STB 4381, Prodi Teknik Pemasyarakatan Kelas A. Sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan Willy Wilara tentang analisis kelompok kami dari akun YouTube Humas Ditjen Pemasyarakatan yang berjudul Tour de Prison Lapas Kelas 1 Semarang, cerita pertobatan karya seni dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Perjanjian kerjasama khususnya di bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bantuan hukum dan pengabdian penelitian dalam Lapas Kelas 1 Semarang yang ditandai dengan tanda tanganinya MOU, perjanjian program pesantren dengan Ibu Wali Kota Semarang dan dihadiri banyak pihak terkait lainnya. Pondok pesantren At-Taubat namanya, yang di setiap bloknya ada pesantren sendiri yang dilakukan bergilir di tiap minggunya dengan 12 blok dan penghuni sekitar 1684 orang, di mana kegiatan dari santri di mana Lapas Kadukfit Pani ini ialah penguatan keagamaan, pendalaman Alkitab Suci, yang dimana pengajar juga dari warga binaan yang sudah diseleksi. Tujuannya ialah membagikan ilmu pengetahuan dan
keimanan, keunggulan dalam keilmuan yang terakhir ia mental spiritual. Salah satu tentang yang ditekankan adalah senantiasa menyesali sebagaimana yang ada dalam catur dharma yang senantiasa diucapkan di dalam upacara setiap hari Senin itu, dan kita menyesali akan semua perbuatan kesalahan yang selama ini telah dilakukan dan tidak akan mengulangi, dan senantiasa beristighfar memohon ampunan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan juga pesantren agama Nasrani yang tak kalah dalam melaksanakan pembinaan kerohanian secara ajaran agama yang dianutnya. Program ini merupakan implementasi dari Permenkumham nomor 6 tahun 2013, di mana warga binaan yang tidak mengikuti pembinaan termasuk dalam pelanggaran. Selain itu, ada juga pembinaan kemandirian yang diantaranya memberikan pelatihan kepada santri warga binaan, ialah keterampilan sebagai bakal bentuk untuk keluar nanti. Di samping rohaninya kuat, kepribadian kemandiriannya juga kuat. Pembibitan ikan lele, dan diajarkan juga mengenai entrepreneur dan juga pengusaha, kegiatan menjahit, sablon, dan lain-lain. Dalam hal keamanan di lapas kelas 1 Semarang, sekitar 1 regu terdiri dari 16 orang yang menjadi 16 orang penjaga yang menjadi sekitar 1.600-an hunian, yang dimana menempatkan orang-orang terpercaya dalam lokasi-lokasi strategi binaan yang sudah diseleksi. Tujuannya ialah membagikan ilmu pengetahuan dan keimanan, keunggulan dalam keilmuan yang terakhir ia mental spiritual. Salah satu tentang yang ditekankan adalah senantiasa menyesali sebagaimana yang ada dalam catur dharma yang senantiasa diucapkan di dalam upacara setiap hari Senin itu, dan kita menyesali akan semua perbuatan kesalahan yang selama ini telah dilakukan dan tidak akan mengulangi, dan senantiasa beristighfar memohon ampunan dari Tuhan yang Maha Esa. Dan juga pesantren agama Nasrani yang tak kalah dalam melaksanakan pembinaan kerohanian secara ajaran agama yang dianutnya. Program ini merupakan implementasi dari Permenkumham nomor 6 tahun 2013, di mana warga binaan yang tidak mengikuti pembinaan termasuk dalam pelanggaran. Selain itu, ada juga pembinaan kemandirian yang diantaranya memberikan pelatihan kepada santri warga binaan, ialah keterampilan sebagai bakal bentuk untuk keluar nanti. Di samping rohaninya kuat, kepribadian kemandiriannya juga kuat. Pembibitan ikan lele, dan diajarkan juga mengenai entrepreneur dan juga pengusaha, kegiatan menjahit, sablon, dan lain-lain. Dalam hal keamanan di lapas kelas 1 Semarang, sekitar 1 regu terdiri dari 16 orang yang menjadi 16 orang penjaga yang menjadi sekitar 1.600-an hunian, yang dimana menempatkan orang-orang terpercaya dalam lokasi-lokasi strategis dan bersama-sama menanggulangi peredaran narkoba, baik dari dalam maupun dari luar, yang tentunya dibutuhkan sinergi antar regu dan antar tugas penjaga. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.